Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial. Tetapi untuk mencapai kesuksesan dalam dunia investasi, Anda perlu memiliki pola pikir yang tepat. Investor cerdas tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis dan data pasar, tetapi juga pada cara mereka berpikir dan mengambil keputusan. Pola pikir ini menjadi kunci untuk bertahan dalam ketidakpastian pasar dan menciptakan peluang yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam video kali ini kita akan membahas 25 pola pikir yang dimiliki oleh investor cerdas. Pola pikir ini tidak hanya mencakup teori-teori investasi, tetapi juga pendekatan yang lebih luas dan mendalam terhadap resiko, waktu, dan peluang. Dengan menerapkan pola pikir ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam berinvestasi dan mempercepat pencapaian tujuan finansial Anda. Penting untuk memahami bahwa investasi adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tidak ada jaminan pasti dalam berinvestasi, tetapi dengan pola pikir yang benar, Anda bisa mengelola risiko dan meraih hasil yang maksimal. Mari kita mulai dengan membahas pola pikir pertama yang sangat fundamental dalam dunia investasi, yaitu adalah berinvestasi adalah seni dan ilmu. Berinvestasi adalah kombinasi antara seni dan ilmu. Sebagai investor, kita harus memahami bahwa angka dan teori dalam investasi hanyalah sebagian dari keseluruhan gambaran. Seni berinvestasi melibatkan intuisi, pemahaman pasar, serta kemampuan untuk melihat tren yang mungkin tidak terungkap dalam data statistik. Investor cerdas tahu kapan menggunakan pendekatan yang berbasis ilmu dan kapan menggunakan insting mereka untuk membuat keputusan. Ilmu dalam berinvestasi mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang data, laporan keuangan, analisis teknikal, dan fundamental. Namun, seni berinvestasi lebih banyak melibatkan pembacaan pola-pola yang muncul di pasar dan kemampuan untuk memahami perasaan investor lainnya. Memahami emosi pasar seperti ketakutan atau keserakahan bisa memberikan keuntungan bagi investor yang dapat mengendalikannya dengan baik. Seni dan ilmu ini saling melengkapi. Tanpa ilmu, investor akan membuat keputusan yang terburu-buru dan tanpa dasar yang kuat. Tanpa seni, investor mungkin hanya mengikuti data tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih halus dan kontekstual. Seorang investor cerdas memahami bahwa berinvestasi membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Menerapkan pola pikir ini berarti Anda tidak hanya mengandalkan analisis data teknis atau grafik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, berinvestasi adalah proses yang lebih kompleks dari sekedar mengikuti tren atau angka-angka. Dalam praktiknya, investor yang cerdas akan selalu menggabungkan kedalaman analisis teknis dengan kemampuan untuk merasakan dan membaca situasi pasar. Mereka tahu kapan saat yang tepat untuk membuat keputusan berdasarkan data, dan kapan harus mendengarkan insting mereka untuk mengambil langkah besar. Kemudian pola pikir investor cerdas yang kedua adalah berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang adalah salah satu pola pikir terpenting yang dimiliki oleh investor cerdas. Banyak investor yang cenderung terjebak dalam upaya meraih keuntungan cepat, tetapi investasi yang sukses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Berinvestasi jangka panjang memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk dan pertumbuhan yang stabil. Investor yang berpikir jangka panjang fokus pada potensi imbal hasil dalam waktu yang lebih lama. Mereka tahu bahwa pasar tidak selalu berjalan mulus, dan ada banyak fluktuasi yang bisa terjadi dalam jangka pendek. Dengan memahami bahwa investasi adalah maraton, bukan lomba sprint, mereka lebih sabar dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan yang didorong oleh emosi atau ketakutan. Dengan pola pikir jangka panjang, seorang investor cerdas akan menilai aset berdasarkan potensi pertumbuhannya dalam beberapa tahun ke depan, bukan hanya berdasarkan harga saat ini. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan pasar dan ketidakpastian ekonomi dengan cara yang lebih tenang. Dalam banyak kasus, investor yang berpikir jangka panjang akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya berfokus pada keuntungan sesaat. Selain itu, berpikir jangka panjang juga berarti memperhatikan tujuan finansial yang lebih besar, seperti pensiun yang nyaman atau kebebasan finansial. Dengan merencanakan investasi untuk jangka panjang,
Anda dapat lebih mudah menghindari godaan untuk mengambil resiko berlebihan demi keuntungan cepat yang mungkin berbahaya di masa depan. Terakhir, berinvestasi jangka panjang juga memberi Anda waktu untuk belajar dari kesalahan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Anda akan dapat mengembangkan portofolio yang berkelanjutan dan seimbang yang memberikan hasil yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ketiga adalah diversifikasi adalah kunci. Diversifikasi adalah salah satu prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap investor cerdas. Prinsip ini mengajarkan bahwa dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset, Anda dapat mengurangi risiko keseluruhan dari portofolio. Ini adalah cara untuk melindungi diri dari kerugian besar yang dapat terjadi jika Anda hanya bergantung pada satu jenis aset atau pasar. Investor yang cerdas tahu bahwa meskipun ada aset yang menunjukkan kinerja sangat baik, selalu ada potensi risiko yang tak terduga. Dengan mendiversifikasi investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas, Anda dapat meminimalkan dampak dari penurunan nilai salah satu aset dalam portofolio. Diversifikasi memberikan perlindungan dari volatilitas pasar dan memastikan bahwa potensi kerugian tidak menimpa seluruh portofolio Anda. Namun, diversifikasi tidak hanya tentang membeli sebanyak mungkin jenis aset. Itu juga melibatkan pemilihan aset yang saling melengkapi dengan mempertimbangkan korelasi antara mereka. Beberapa aset mungkin bergerak dalam arah yang berlawanan sehingga dapat menyeimbangkan kerugian dari aset lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang setiap jenis aset yang Anda pilih untuk berinvestasi. Bagi investor yang cerdas, diversifikasi tidak hanya penting di tingkat aset, tetapi juga sektor dan geografi. Berinvestasi di berbagai sektor industri dan wilayah dapat melindungi portofolio dari risiko yang terkait dengan perubahan ekonomi lokal atau sektor tertentu. Misalnya, jika ekonomi suatu negara mengalami penurunan, sektor lainnya mungkin tidak berkembang. Diversifikasi juga memberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pasar yang mungkin tidak terpengaruh oleh faktor yang sama. Dengan pendekatan yang hati-hati dalam memilih investasi yang terdiversifikasi, Anda dapat memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus mengurangi resiko kerugian besar. Kemudian pola pikir investor cerdas yang keempat adalah mengurangi resiko bukan takut padanya. Investor cerdas tahu bahwa resiko adalah bagian tak terpisahkan dari investasi. Tanpa adanya resiko, tidak akan ada potensi keuntungan. Oleh karena itu, seorang investor cerdas tidak takut pada risiko, tetapi lebih menghargainya dan berusaha mengelolanya dengan bijak. Memahami tingkat risiko yang dapat diterima adalah langkah pertama untuk dapat berdiversifikasi dengan cerdas. Dalam berinvestasi, risiko tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa dikelola dengan baik. Investor yang cerdas belajar untuk mengenali dan memahami jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi, baik itu risiko pasar, likuiditas, atau risiko terkait ekonomi. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko, investor bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Investor juga harus tahu kapan risiko tersebut dapat memberikan imbal hasil yang tinggi dan kapan risiko tersebut terlalu besar. Dalam beberapa kasus, pengambilan risiko yang lebih besar bisa mendatangkan keuntungan lebih tinggi. Tetapi investor harus tahu bagaimana menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Menghargai risiko juga berarti memiliki strategi yang matang untuk menghadapinya, seperti penggunaan stop loss atau diversifikasi portofolio. Dengan cara ini, meskipun ada risiko yang tidak bisa dihindari, kerugian dapat dibatasi dengan baik. Pola pikir ini mengajarkan investor untuk tetap tenang dan rasional meskipun pasar sedang berfluktuasi. Akhirnya, seorang investor cerdas tidak melihat risiko sebagai musuh, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial mereka. Dengan manajemen risiko yang baik, risiko bisa menjadi peluang bukan ancaman. Ini adalah mentalitas yang perlu dimiliki setiap investor yang ingin sukses dalam investasi. Kemudian pola pikir investor cerdas yang kelima adalah pentingnya pemahaman pasar. Pemahaman pasar adalah hal yang sangat penting bagi seorang investor. Pasar yang berubah-ubah memerlukan kejelian dalam mengidentifikasi peluang dan potensi resiko.
Seorang investor cerdas selalu berusaha untuk memahami tren pasar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana kondisi ekonomi global atau lokal dapat berdampak pada aset yang mereka pilih. Investor yang berhasil selalu mencari informasi yang relevan untuk membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Ini termasuk memantau berita ekonomi, laporan perusahaan, dan analisis pasar. Pemahaman tentang kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pergerakan pasar. Namun, pemahaman pasar bukan hanya tentang mengikuti tren yang ada, tetapi juga mengetahui kapan harus mengambil langkah mundur. Terlalu banyak mengikuti tren pasar dapat menyebabkan keputusan yang dipengaruhi oleh kepanikan atau keserakahan. Investor yang cerdas tahu kapan pasar sedang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak mencerminkan nilai intrinsik suatu aset. Selain itu, pemahaman pasar juga mengharuskan investor untuk terus belajar dan beradaptasi. Pasar sangat dinamis, dan apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil di masa depan. Oleh karena itu, seorang investor cerdas selalu siap untuk menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi pasar yang berubah. Akhirnya, dengan pemahaman pasar yang baik, investor dapat mengidentifikasi peluang dan menghindari jebakan yang ada di pasar. Mereka tidak hanya membuat keputusan berdasarkan data semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pasar akan berkembang di masa depan. Kemudian pola pikir investor cerdas yang keenam adalah mengutamakan nilai dibanding harga. Bagi investor cerdas, nilai suatu aset jauh lebih penting daripada harga pasar saat ini. Harga seringkali dapat dipengaruhi oleh emosi pasar dan fluktuasi jangka pendek. Tetapi nilai intrinsik suatu aset adalah hal yang lebih fundamental. Investor yang mengutamakan nilai berfokus pada apakah suatu aset layak dibeli berdasarkan analisis fundamental yang mendalam. Sebagai contoh, seorang investor mungkin membeli saham perusahaan yang undervalued, meskipun harga sahamnya sedang turun. Mereka percaya bahwa nilai perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga saham yang tercatat di pasar. Pola pikir ini membutuhkan kesabaran karena nilai intrinsik suatu aset tidak selalu tercermin dalam harga pasar dalam waktu singkat. Penting untuk membedakan antara harga dan nilai. Harga adalah angka yang tercatat di pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Sementara nilai adalah potensi masa depan dan kesehatan jangka panjang dari suatu aset. Investor cerdas akan mengabaikan fluktuasi jangka pendek dan fokus pada nilai yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selain itu, mengutamakan nilai juga berarti tidak terjebak dalam membeli aset hanya karena harganya murah. Harga yang murah belum tentu menunjukkan nilai yang baik. Oleh karena itu, investor harus melakukan riset yang mendalam untuk menilai apakah harga yang murah mencerminkan kualitas atau hanya fluktuasi sementara yang tidak berarti. Akhirnya, dengan berfokus pada nilai, investor akan lebih bijak dalam memilih aset yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Mereka tidak mudah tergoda oleh harga yang murah atau terpengaruh oleh tren pasar, tetapi lebih melihat nilai intrinsik yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ketujuh adalah tidak terpengaruh oleh emosi. Emosi seringkali menjadi musuh utama bagi investor. Ketika pasar bergejolak, mudah untuk terbawa perasaan seperti ketakutan, keserakahan, atau euforia yang bisa mempengaruhi keputusan investasi. Investor cerdas tahu bahwa emosi bisa mengaburkan penilaian mereka, sehingga mereka berusaha untuk tetap rasional dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pola pikir ini mengajarkan pentingnya kedisiplinan dalam berinvestasi. Investor yang cerdas tahu kapan saatnya untuk bertahan dan kapan harus keluar dari pasar. Mereka tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh perasaan sementara, tetapi lebih pada perencanaan dan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara untuk menghindari pengaruh emosi adalah dengan menetapkan aturan investasi yang jelas dan mematuhi rencana yang sudah dibuat. Misalnya, jika Anda telah memutuskan untuk membeli suatu aset berdasarkan analisis fundamental yang kuat, Anda tidak akan tergoda untuk menjualnya hanya karena harga pasar turun sementara. Selain itu, penting untuk menjaga jarak emosional dari investasi.
Dengan tidak terlalu terikat pada uang atau aset yang dimiliki, investor dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan rasional. Ini akan membantu mereka untuk tetap tenang ketika pasar sedang mengalami volatilitas yang tinggi. Pada akhirnya, investor yang tidak terpengaruh oleh emosi akan lebih mampu untuk mengelola portofolio mereka dengan baik dan membuat keputusan yang lebih matang. Mereka lebih cenderung menghindari kesalahan yang disebabkan oleh emosi dan lebih fokus pada tujuan finansial jangka panjang mereka. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-8 adalah selalu mencari informasi yang akurat. Investor yang cerdas selalu berusaha untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi yang tepat adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang bijak. Tanpa informasi yang benar, keputusan investasi bisa didasarkan pada spekulasi atau asumsi yang salah yang bisa berujung pada kerugian. Sumber informasi yang akurat bisa datang dari berbagai tempat, mulai dari laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, hingga analisis pasar yang mendalam. Investor yang sukses tahu bagaimana menyaring informasi yang ada, memilih sumber yang kredibel, dan menghindari rumor atau informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka juga akan terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan pasar. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan bagi investor untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih akurat. Dengan menggunakan platform analisis dan alat digital lainnya, investor bisa mendapatkan data secara real-time yang membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Informasi yang akurat membantu mereka mengidentifikasi tren pasar dan peluang investasi yang mungkin tidak terlihat oleh investor lain. Namun, meskipun memiliki banyak informasi, investor tetap perlu berhati-hati dalam menganalisisnya. Data yang salah atau manipulatif dapat mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan dalam mengkritisi informasi dan tidak menerima begitu saja setiap berita yang beredar di pasar. Pada akhirnya, informasi yang akurat memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan tepat sasaran. Ini juga memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, membangun jaringan informasi yang dapat dipercaya adalah salah satu kunci kesuksesan dalam berinvestasi. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-9 adalah berinvestasi sesuai profil resiko. Setiap investor memiliki tingkat toleransi resiko yang berbeda-beda, dan investor cerdas akan selalu berinvestasi sesuai dengan profil resiko mereka. Profil resiko ini mencerminkan seberapa besar resiko yang bersedia diambil investor dalam mengejar keuntungan. Berinvestasi sesuai profil resiko penting agar investor tidak terjebak dalam situasi yang mengancam kestabilan finansial mereka. Investor yang memiliki profil resiko rendah cenderung memilih instrumen investasi yang lebih aman, seperti obligasi atau saham blue chip, yang memiliki volatilitas rendah. Di sisi lain, investor dengan profil resiko tinggi mungkin memilih saham spekulatif atau investasi di pasar yang lebih bergejolak untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Namun penting untuk tidak melampaui batas kenyamanan diri sendiri. Salah satu cara untuk menilai profil resiko adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan pribadi, tujuan investasi, dan periode investasi yang diinginkan. Sebagai contoh, jika tujuan investasi adalah untuk pensiun dalam jangka panjang, seorang investor dengan profil resiko moderat bisa memilih portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk meraih pertumbuhan yang stabil namun tetap dengan tingkat resiko yang dapat diterima. Selain itu, memahami profil resiko juga berarti mengetahui kapan harus melakukan rebalancing portofolio. Seiring waktu, kondisi pasar bisa berubah, dan risiko investasi bisa meningkat atau menurun. Oleh karena itu, investor yang bijak akan terus mengevaluasi profil risiko mereka dan menyesuaikan portofolio mereka agar tetap sesuai dengan tujuan jangka panjang. Pada akhirnya, berinvestasi sesuai profil risiko membantu menghindari stres dan kekhawatiran yang tidak perlu. Investor cerdas tahu bahwa kesuksesan investasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak keuntungan yang didapat, tetapi juga seberapa baik mereka dapat mengelola resiko yang ada dengan bijaksana.
Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-10 adalah pentingnya sabar dalam investasi. Sabar adalah salah satu kualitas yang paling penting dimiliki oleh seorang investor cerdas. Investasi bukanlah tentang mencari keuntungan instan, melainkan tentang membangun kekayaan dalam jangka panjang. Seorang investor yang sabar tahu bahwa nilai suatu investasi bisa naik turun, tetapi dengan waktu dan pendekatan yang tepat, keuntungan yang signifikan bisa tercapai. Pentingnya sabar dalam investasi terlihat jelas ketika pasar sedang mengalami volatilitas. Saat harga aset turun, banyak investor yang panik dan menjualnya tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, investor cerdas akan tetap tenang dan tidak terburu-buru membuat keputusan. Mereka tahu bahwa fluktuasi harga adalah bagian alami dari pasar dan bahwa investasi yang sukses memerlukan waktu untuk berkembang. Sebagai contoh, banyak investor yang berhasil dalam saham jangka panjang adalah mereka yang membeli saham pada harga yang baik dan menahannya selama bertahun-tahun. Mereka mengabaikan pergerakan harga jangka pendek dan lebih fokus pada potensi pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sabar dalam berinvestasi juga berarti tidak terpengaruh oleh emosi atau tekanan pasar. Selain itu, sabar juga berarti tetap mengikuti rencana investasi yang sudah dibuat. Meskipun hasilnya mungkin tidak terlihat dalam waktu dekat, dengan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas dan berpegang teguh pada strategi investasi, investor dapat menghindari keputusan yang impulsif yang bisa merugikan mereka dalam jangka panjang. Pada akhirnya, sabar adalah kunci untuk mengatasi tekanan pasar dan tetap berada di jalur yang benar. Investor yang sabar lebih cenderung mencapai tujuan keuangan mereka tanpa terburu-buru atau kehilangan arah hanya karena perubahan pasar yang sementara. Sebuah investasi yang sukses membutuhkan waktu dan disiplin, dua hal yang didorong oleh kesabaran. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-11 adalah memanfaatkan compound interest. Salah satu konsep investasi yang paling kuat adalah compound interest atau bunga majemuk. Bunga majemuk bekerja dengan cara mengakumulasi bunga yang dihasilkan dari modal awal dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan cara ini, keuntungan investasi dapat tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu, yang membuatnya menjadi kekuatan yang sangat berharga bagi investor cerdas. Untuk memanfaatkan bunga majemuk, investor harus memulai investasi mereka sedini mungkin dan mempertahankan investasi tersebut dalam jangka waktu panjang. Semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar efek bunga majemuk yang dapat tercipta. Oleh karena itu, investor yang memulai lebih awal memiliki kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan kekayaan melalui compound interest. Selain itu, investor cerdas juga mengerti bahwa compound interest tidak hanya berlaku pada instrumen investasi yang menghasilkan bunga, tetapi juga pada dividen saham atau hasil sewa properti. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dapat digunakan untuk membeli lebih banyak aset, sehingga menciptakan siklus akumulasi yang terus berkembang. Namun, untuk mendapatkan manfaat penuh dari compound interest, investor harus menghindari penarikan dana secara prematur. Jika dana yang diinvestasikan terus-menerus diambil, maka proses bunga majemuk tidak dapat bekerja dengan optimal. Sebaliknya, dengan membiarkan keuntungan berkembang dan reinvestasi, nilai investasi akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, compound interest adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Ini adalah kekuatan yang hanya dapat dimanfaatkan dengan kesabaran dan perencanaan yang matang. Investor yang memahami konsep ini akan memiliki keunggulan dalam membangun portofolio investasi yang sukses. Kemudian, pola pikir investor cerdas yang ke-12 adalah menghindari tren yang tidak beralasan. Investor cerdas selalu berhati-hati terhadap tren yang sedang populer di pasar. Meskipun banyak orang mungkin mengikuti tren tertentu, bukan berarti itu adalah keputusan investasi yang baik. Menghindari tren yang tidak beralasan membantu investor tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka tanpa terjebak dalam euforia pasar yang sementara. Tren investasi seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional, seperti kegembiraan berlebihan atau ketakutan yang meluas. Investor yang cerdas tidak mudah terbawa arus ketika mereka melihat banyak orang berbondong-bondong membeli aset tertentu. Mereka lebih memilih untuk melakukan riset dan mengevaluasi
Apakah tren tersebut didasarkan pada analisis yang rasional atau hanya spekulasi? Selain itu, menghindari tren yang tidak beralasan juga berarti menjaga jarak dari investasi yang tidak memiliki fundamental yang kuat. Misalnya, sebuah saham atau mata uang digital yang harganya melonjak tajam karena popularitas sesaat bisa saja tidak memiliki nilai intrinsik yang mendukung harga tersebut. Tanpa analisis yang mendalam, membeli berdasarkan tren semacam ini sangatlah beresiko. Investor cerdas selalu berfokus pada prinsip investasi yang lebih kuat, seperti nilai jangka panjang dan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Mereka akan menghindari investasi yang didorong oleh popularitas sementara dan mencari aset yang memiliki potensi pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Mereka tahu bahwa kesabaran dan disiplin lebih penting daripada mengikuti tren. Akhirnya, menghindari tren yang tidak beralasan adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko dalam investasi. Investor yang bijak tahu bahwa pasar cenderung fluktuatif dan tidak semua tren mencerminkan nilai investasi yang sebenarnya. Dengan tetap pada pendekatan yang rasional dan berbasis analisis, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kerugian akibat tren pasar yang tidak jelas. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-13 adalah mengerti bahwa pasar bersifat siklus. Pasar saham, seperti pasar lainnya, bergerak dalam siklus. Ada saat-saat pasar mengalami kenaikan yang pesat, dan ada pula saat-saat pasar mengalami penurunan. Investor cerdas memahami bahwa fluktuasi ini adalah bagian alami dari pasar, dan mereka siap untuk menghadapinya dengan strategi yang tepat. Memahami bahwa pasar bersifat siklus membantu investor untuk tetap tenang dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Setiap siklus pasar terdiri dari 4 tahap utama: ekspansi, puncak, kontraksi, dan pemulihan. Pada tahap ekspansi, ekonomi berkembang dan pasar cenderung mengalami kenaikan. Namun, pasar tidak selalu bergerak ke arah yang sama, dan penurunan pasar bisa terjadi di tengah ekspansi, yang disebut koreksi pasar. Investor yang cerdas tahu bahwa penurunan ini tidak selalu merupakan indikasi masalah yang mendalam, tetapi bagian dari siklus normal. Ketika pasar memasuki tahap kontraksi atau penurunan, banyak investor panik dan mulai menjual aset mereka. Namun investor cerdas tahu bahwa tahap ini adalah kesempatan untuk membeli aset dengan harga lebih murah, selama fundamental pasar tetap kuat. Di sisi lain, pada tahap pemulihan, pasar mulai pulih dan mengalami pertumbuhan kembali. Memahami siklus pasar membantu investor untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan fase yang sedang berlangsung. Selain itu, investor yang memahami siklus pasar tidak terburu-buru untuk membuat keputusan investasi. Mereka tahu bahwa pasar akan mengalami pasang surut dan keuntungan jangka panjang hanya dapat dicapai dengan investasi yang konsisten dan disiplin. Dengan mengikuti siklus pasar, investor dapat menghindari kesalahan emosional yang terjadi ketika pasar sedang dalam kondisi tidak stabil. Pada akhirnya, memahami bahwa pasar bersifat siklus memungkinkan investor untuk tetap tenang dan rasional. Mereka tidak terjebak dalam ketakutan saat pasar turun atau terlalu serakah ketika pasar naik. Investor yang memahami siklus pasar dapat mengoptimalkan peluang yang ada, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-14 adalah membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi. Kebiasaan menabung dan berinvestasi adalah landasan dari kesuksesan finansial jangka panjang. Investor cerdas tahu bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, mereka harus mulai menabung dan berinvestasi sedini mungkin. Hal ini membantu mereka membangun kekayaan secara konsisten, bahkan jika mereka hanya memulai dengan jumlah kecil. Membangun kebiasaan ini bisa dimulai dengan menentukan anggaran bulanan yang mencakup bagian khusus untuk menabung dan berinvestasi. Banyak investor yang sukses mengatur otomatisasi untuk investasi mereka. Misalnya dengan mendepositkan sebagian dari penghasilan mereka langsung ke dalam akun investasi. Dengan cara ini mereka dapat menjaga disiplin dan memastikan bahwa mereka selalu berinvestasi, bahkan ketika mereka sibuk atau tidak terlalu memperhatikan keuangan mereka. Selain itu, penting untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan finansial dan profil resiko.
Berinvestasi pada aset yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang seperti saham atau reksadana dapat membantu menumbuhkan kekayaan lebih cepat. Di sisi lain, menabung dalam bentuk dana darurat atau investasi dengan risiko rendah juga penting untuk memberikan keamanan finansial. Dengan konsistensi, kebiasaan menabung dan berinvestasi akan memberikan hasil yang signifikan seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, dana yang terakumulasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan finansial, seperti membeli rumah, membayar pendidikan, atau pensiun dengan nyaman. Kebiasaan ini bukan hanya tentang bagaimana mengelola uang, tetapi juga tentang memiliki pola pikir yang disiplin dalam meraih tujuan jangka panjang. Akhirnya, kebiasaan menabung dan berinvestasi adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Investor yang membangun kebiasaan ini dengan kuat akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, dan mereka akan jauh lebih mungkin mencapai tujuan keuangan mereka di masa depan. Ini adalah kebiasaan yang membangun keberlanjutan finansial yang sehat dalam jangka panjang. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-15 adalah membedakan spekulasi dan investasi. Investasi dan spekulasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang serupa, padahal keduanya memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Investor cenderung tahu perbedaan antara keduanya dan tahu kapan harus memilih investasi yang lebih stabil dan kapan mengambil resiko yang lebih tinggi dengan spekulasi. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk mengelola portofolio dengan bijak. Investasi didasarkan pada prinsip nilai jangka panjang. Seorang investor akan membeli aset dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu karena faktor fundamental yang kuat. Misalnya, membeli saham perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil dari dividen dan apresiasi harga saham. Spekulasi di sisi lain lebih berfokus pada fluktuasi harga jangka pendek. Seorang spekulan seringkali membeli aset dengan harapan bahwa harga akan naik dalam waktu dekat dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan cepat. Ini adalah pendekatan yang lebih berisiko karena spekulan mengandalkan pergerakan pasar yang sulit diprediksi, seringkali dengan sedikit perhatian pada fundamental. Meskipun keduanya dapat menghasilkan keuntungan, investasi jangka panjang yang bijak lebih mengutamakan kestabilan dan ketahanan terhadap volatilitas pasar. Spekulasi meskipun bisa menguntungkan dalam waktu singkat, juga membawa resiko yang lebih tinggi. Investor cerdas tahu kapan harus menghindari spekulasi dan fokus pada investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang. Akhirnya, membedakan antara investasi dan spekulasi membantu investor untuk merencanakan strategi yang lebih efektif sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Investor yang bijak akan menghindari godaan spekulasi yang beresiko tinggi dan lebih memilih investasi yang berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Kemudian, pola pikir investor cerdas yang ke-16 adalah pentingnya rencana keuangan yang solid. Rencana keuangan yang solid adalah dasar dari keberhasilan dalam berinvestasi. Investor cerdas tahu bahwa tanpa perencanaan yang jelas, tujuan finansial akan sulit dicapai. Rencana keuangan bukan hanya tentang berapa banyak yang harus disimpan dan diinvestasikan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola pendapatan, pengeluaran, dan aset yang bijak. Membangun rencana keuangan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Apakah tujuan Anda untuk membeli rumah, pensiun dini, atau membayar pendidikan anak? Setelah itu, Anda harus menentukan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan menghitung berapa banyak uang yang perlu ditabung atau diinvestasikan setiap bulannya. Rencana keuangan juga harus mencakup pengelolaan hutang, alokasi investasi, serta pengelolaan resiko. Selain itu, rencana keuangan yang solid harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi hidup. Keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tidak terduga dapat mempengaruhi stabilitas finansial. Investor yang cerdas akan memperhitungkan hal-hal tersebut dan memastikan ada dana darurat yang cukup untuk menghindari situasi tak terduga. Rencana keuangan juga harus melibatkan pemantauan secara berkala. Ini berarti mengevaluasi kembali anggaran, investasi, dan strategi keuangan setiap beberapa bulan
atau setahun sekali untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Dengan begitu, Anda dapat memperbaiki kekurangan atau menyesuaikan strategi jika diperlukan. Akhirnya, memiliki rencana keuangan yang solid memberikan rasa aman dan kontrol atas masa depan finansial Anda. Investor yang memiliki rencana keuangan yang jelas dan terstruktur lebih mudah menghindari keputusan impulsif yang beresiko tinggi. Dengan perencanaan yang matang, investasi dapat berjalan dengan lebih terarah, dan tujuan keuangan dapat tercapai dengan lebih efisien. Kemudian, pola pikir investor cerdas yang ke-17 adalah selalu memiliki dana darurat. Dana darurat adalah salah satu aspek terpenting dalam perencanaan keuangan, dan investor cerdas selalu memastikan memiliki cadangan dana yang cukup. Tanpa dana darurat, Anda akan lebih rentan terhadap stres finansial jika terjadi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang besar. Dana darurat memberikan keamanan dan kemungkinan investor untuk tetap fokus pada tujuan investasi jangka panjang mereka. Dana darurat sebaiknya mencakup biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Ini adalah jumlah yang cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari, seperti sewa rumah, utilitas, makanan, dan transportasi. Jika terjadi keadaan darurat, tanpa dana darurat, investor mungkin terpaksa menarik investasi mereka yang sedang berjalan, yang dapat merugikan dalam jangka panjang. Selain itu, penting untuk menyimpan dana darurat dalam bentuk yang mudah diakses, seperti rekening tabungan dengan bunga rendah. Menggunakan produk investasi berisiko tinggi seperti saham atau reksadana untuk dana darurat bisa berbahaya karena nilai investasi bisa turun ketika Anda membutuhkannya. Memiliki dana darurat yang terpisah dari portofolio investasi akan membantu Anda untuk tetap tenang dan stabil ketika menghadapi ketidakpastian. Dana darurat juga dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam mengambil keputusan investasi. Ketika Anda memiliki cadangan yang cukup, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjual aset saat pasar sedang lesu atau turun. Anda bisa membiarkan investasi tumbuh dalam jangka panjang, tanpa tekanan untuk mencairkan aset dalam waktu dekat. Akhirnya, memiliki dana darurat adalah fondasi yang memungkinkan investor untuk menjaga kestabilan finansial dalam situasi apapun. Ini adalah langkah pertama yang penting sebelum melakukan investasi besar lainnya. Dana darurat membantu menghindari penarikan investasi prematur, memberikan ketenangan pikiran, dan memastikan bahwa tujuan jangka panjang Anda tetap tercapai meski ada halangan yang tak terduga. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-18 adalah menghitung rasio resiko terhadap imbal hasil. Rasio resiko terhadap imbal hasil adalah salah satu konsep kunci dalam dunia investasi, dan investor cerdas selalu memperhitungkan hal ini saat membuat keputusan. Setiap investasi memiliki tingkat resiko yang terkait dengan potensi imbal hasil. Oleh karena itu, investor harus tahu apakah imbal hasil yang diharapkan sebanding dengan resiko yang harus mereka ambil. Menghitung rasio resiko terhadap imbal hasil melibatkan analisis resiko yang terkait dengan suatu investasi dan membandingkannya dengan potensi keuntungan. Misalnya, jika investasi yang ditawarkan memiliki potensi keuntungan 10%, tetapi resiko kerugiannya adalah 30%, maka rasio resiko terhadap imbal hasilnya terlalu tinggi dan mungkin tidak sebanding dengan keuntungannya. Investor yang cerdas akan mencari peluang di mana imbal hasil yang lebih tinggi datang dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Selain itu, rasio ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih informasional. Beberapa instrumen investasi seperti saham dan obligasi menawarkan rasio risiko terhadap imbal hasil yang berbeda, dan penting untuk memilih yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Investor yang memahami rasio ini tidak akan terjebak dalam godaan untuk mengejar keuntungan besar dengan mengorbankan terlalu banyak risiko. Penting juga untuk mempertimbangkan diversifikasi dalam menghitung rasio ini. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, investor dapat mengurangi risiko keseluruhan dari portofolio mereka. Diversifikasi membantu mengurangi ketergantungan pada satu aset atau sektor,
sehingga meminimalkan kemungkinan kerugian besar dalam situasi yang tidak terduga. Akhirnya, menghitung rasio resiko terhadap imbal hasil adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil adalah rasional dan berbasis informasi. Dengan mengelola resiko dengan bijak, investor cerdas dapat memaksimalkan imbal hasil sambil menjaga keamanan portofolio mereka. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-19 adalah mengelola hutang dengan bijak sebelum berinvestasi. Mengelola hutang dengan bijak adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum memulai investasi. Investor yang memiliki hutang yang besar atau tidak terkendali berisiko mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berinvestasi dengan bijak. Mengelola hutang dengan bijak tidak hanya melibatkan pembayaran hutang, tetapi juga memprioritaskan hutang yang paling penting dan mengurangi beban bunga. Langkah pertama dalam mengelola hutang adalah mengidentifikasi jenis hutang yang dimiliki. Hutang jangka pendek dengan bunga tinggi seperti kartu kredit harus dibayar lebih dulu karena bunga yang tinggi dapat menggerogoti keuangan secara cepat. Sementara itu, hutang jangka panjang seperti hipotek atau pinjaman pendidikan cenderung memiliki bunga yang lebih rendah, namun tetap harus dikelola dengan baik. Setelah hutang terkendali, barulah investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi. Membayar hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu memungkinkan investor untuk bebas dari beban finansial yang dapat mengurangi daya beli mereka. Selain itu, dengan lebih sedikit hutang, investor dapat memiliki lebih banyak uang yang dapat dialokasikan untuk investasi, memberikan mereka lebih banyak fleksibilitas dalam memilih instrumen yang tepat. Pengelolaan hutang yang bijak juga mencakup membangun kebiasaan keuangan yang sehat, seperti membuat anggaran bulanan, menabung secara rutin, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Investor yang bijak akan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam hutang konsumtif yang hanya memberikan manfaat jangka pendek, dan mereka lebih memilih untuk mengalokasikan uang mereka ke aset yang dapat menghasilkan keuntungan. Akhirnya, mengelola hutang dengan bijak memberi investor dasar yang kuat untuk mencapai keberhasilan finansial jangka panjang. Dengan membayar hutang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu, investor dapat membangun kekayaan yang lebih besar tanpa terganggu oleh kewajiban hutang yang mengikat. Kemudian, pola pikir investor cerdas yang ke-20 adalah berinvestasi pada diri sendiri terlebih dahulu. Investasi yang paling penting yang dapat dilakukan adalah berinvestasi pada diri sendiri. Investor cerdas memahami bahwa sebelum mencari peluang investasi eksternal, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang diperlukan untuk menjalani hidup yang sukses dan berkelanjutan. Berinvestasi pada diri sendiri mencakup pendidikan, pengembangan keterampilan, dan merawat kesejahteraan fisik dan mental. Salah satu cara utama untuk berinvestasi pada diri sendiri adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ini bisa melalui pendidikan formal, pelatihan, atau bahkan belajar secara mandiri melalui buku dan kursus online. Keterampilan yang relevan dengan pekerjaan atau industri yang sedang berkembang akan membuka peluang yang lebih besar di masa depan. Dengan keterampilan yang lebih baik, Anda dapat meningkatkan pendapatan dan mengelola karir dengan lebih efisien. Selain itu, berinvestasi dalam kesehatan adalah kunci untuk memastikan Anda memiliki energi dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Olahraga teratur, makan dengan baik, dan tidur yang cukup dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan fisik yang baik juga dapat mendukung kemampuan Anda untuk terus bekerja dan berinvestasi dalam jangka panjang. Kesehatan mental juga tidak kalah penting. Melakukan aktivitas yang dapat mengurangi stres seperti meditasi atau hobi yang disukai akan membantu menjaga keseimbangan emosional. Ketika Anda merasa sehat secara mental dan fisik, Anda dapat lebih fokus dan jelas dalam membuat keputusan investasi yang baik, baik dalam karir maupun dalam keuangan pribadi. Dengan berinvestasi pada diri sendiri, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan finansial. Setiap investasi pada diri sendiri akan memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.
memberikan Anda peluang untuk sukses baik secara profesional maupun pribadi. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-21 adalah memahami pajak dan regulasi investasi. Seorang investor cerdas selalu memahami aturan main yang ada, terutama yang terkait dengan pajak dan regulasi investasi. Tanpa pemahaman yang baik tentang pajak, Anda bisa saja kehilangan sebagian besar keuntungan yang seharusnya didapat dari investasi Anda. Pajak dapat mengurangi imbal hasil investasi Anda, sehingga penting untuk memahami bagaimana pajak bekerja dalam konteks investasi yang Anda pilih. Penting untuk memahami jenis pajak yang berlaku pada keuntungan investasi Anda. Di banyak negara, ada pajak capital gain yang dikenakan pada keuntungan dari penjualan aset, serta pajak dividen yang diterima dari saham atau obligasi. Memahami tarif pajak ini dapat membantu Anda merencanakan strategi investasi yang lebih efisien, seperti memilih investasi yang memberikan keuntungan lebih tinggi dengan pajak yang lebih rendah. Regulasi investasi juga mempengaruhi cara Anda berinvestasi. Beberapa produk investasi seperti saham dan obligasi diatur oleh badan pemerintah untuk melindungi investor dan mencegah praktik yang tidak etis. Misalnya, Anda harus memahami peraturan terkait insider trading, manipulasi pasar, atau informasi material yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang Anda investasikan. Mengetahui hak-hak Anda sebagai investor dan memahami peraturan yang berlaku akan membantu Anda menghindari potensi masalah hukum. Selain itu, dengan memahami pajak dan regulasi, investor cerdas dapat memanfaatkan berbagai peluang yang disediakan oleh pemerintah, seperti investasi melalui rekening pensiun yang mendapatkan insentif pajak. Beberapa negara menawarkan pajak yang lebih rendah untuk investasi jangka panjang atau memiliki potongan pajak khusus untuk investasi dalam sektor tertentu. Menyusun strategi investasi dengan mempertimbangkan pajak dan regulasi dapat mengarah pada penghematan yang signifikan. Akhirnya, pemahaman tentang pajak dan regulasi tidak hanya membantu Anda menghindari kesalahan yang merugikan, tetapi juga memberi Anda kontrol yang lebih besar terhadap rencana keuangan Anda. Investor yang memahami aspek-aspek ini dapat merencanakan investasi dengan lebih baik dan meminimalkan biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-22 adalah memanfaatkan teknologi untuk analisis investasi. Di era digital ini, investor cerdas memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan cepat. Teknologi memungkinkan Anda untuk mengakses data pasar, melakukan analisis teknikal, dan bahkan berinvestasi secara otomatis dengan menggunakan algoritma yang canggih. Ini memberi investor keunggulan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat, yang sangat penting di pasar yang cepat berubah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah penggunaan aplikasi dan platform analisis pasar. Aplikasi ini memberikan informasi secara real-time tentang harga saham, komoditas, dan aset lainnya, serta memungkinkan investor untuk memonitor portofolio mereka dengan mudah. Analisis teknikal yang mengandalkan data historis dan pola pasar untuk memprediksi pergerakan harga bisa dilakukan lebih efisien dengan alat berbasis teknologi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan investor untuk melakukan investasi otomatis atau robo-advising. Dengan robo-advisor, Anda bisa mendapatkan saran investasi berdasarkan algoritma yang disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko Anda. Layanan ini dapat mengelola portofolio secara otomatis, memberikan diversifikasi yang baik, dan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik tanpa harus aktif terlibat setiap saat. Teknologi juga memudahkan akses ke sumber daya pendidikan dan penelitian yang relevan dengan investasi. Melalui webinar, artikel, dan video tutorial, investor bisa terus belajar tentang tren pasar, analisis fundamental, dan strategi investasi terbaru. Memanfaatkan teknologi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan akan menjadikan Anda investor yang lebih bijak dan siap menghadapi pasar yang kompetitif. Akhirnya, teknologi memberi investor cerdas alat untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan kesalahan yang bisa timbul dari kurangnya informasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal, Anda dapat meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan mengoptimalkan potensi keuntungan dari investasi Anda.
Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-23 adalah belajar dari kesalahan masa lalu. Investor cerdas selalu belajar dari kesalahan masa lalu untuk meningkatkan keputusan investasi mereka di masa depan. Kesalahan dalam investasi adalah hal yang wajar. Namun yang membedakan investor sukses adalah kemampuan mereka untuk mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan memperbaiki strategi mereka. Setiap kesalahan bisa menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Salah satu cara terbaik untuk belajar dari kesalahan adalah dengan melakukan evaluasi setelah setiap keputusan investasi. Jika sebuah investasi tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan, lakukan analisis mendalam untuk mengetahui apa yang salah. Apakah keputusan diambil berdasarkan emosi? Apakah informasi yang digunakan cukup akurat? Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tidak harus menjadi beban mental. Menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang daripada sebagai kekalahan akan memberikan mentalitas yang lebih sehat dan produktif. Investor yang bisa bangkit dari kegagalan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru dan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat. Belajar dari kesalahan juga mencakup memanfaatkan pengalaman orang lain. Banyak investor sukses yang telah mengalami kegagalan besar sebelum mencapai kesuksesan. Membaca biografi atau mendengarkan wawancara mereka dapat memberi wawasan tentang bagaimana mereka mengatasi tantangan dan belajar dari pengalaman mereka. Ini bisa menjadi sumber inspirasi yang sangat berharga dalam perjalanan investasi Anda sendiri. Akhirnya, belajar dari kesalahan masa lalu akan membuat Anda menjadi investor yang lebih bijak dan tangguh. Dengan terus memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama, Anda dapat meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam investasi jangka panjang. Kemudian pola pikir investor cerdas yang ke-24 adalah menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian. Investor cerdas tahu bahwa menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terlalu berhati-hati dapat menghambat potensi keuntungan, sementara terlalu berani bisa beresiko kehilangan modal. Oleh karena itu, memahami kapan harus mengambil resiko dan kapan harus berhati-hati adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Kehati-hatian dalam berinvestasi berarti melakukan riset dan analisis yang cukup sebelum membuat keputusan. Ini melibatkan pemahaman tentang resiko yang terlibat, serta proyeksi jangka panjang dari investasi yang dipilih. Investor cerdas selalu mempertimbangkan potensi kerugian dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi portofolio mereka secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka dapat menghindari investasi yang terlalu beresiko dan menjaga agar portofolio tetap stabil. Namun, keberanian juga penting dalam investasi. Tanpa mengambil resiko yang terukur, Anda mungkin akan melewatkan peluang yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk berinvestasi dalam saham yang lebih volatil atau sektor yang sedang berkembang bisa menjadi langkah yang sangat menguntungkan, asalkan resiko dapat dikelola dengan baik. Keberanian yang didasarkan pada analisis dan informasi yang akurat akan membuka peluang untuk pertumbuhan. Menjaga keseimbangan ini berarti tidak tergoda oleh potensi keuntungan besar tanpa melakukan evaluasi yang matang, dan tidak takut untuk berinvestasi dalam kesempatan yang menjanjikan meskipun ada sedikit ketidakpastian. Investasi yang baik adalah hasil dari pengambilan keputusan yang rasional, yang mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun resiko yang ada. Dalam praktiknya, menjaga keseimbangan ini bisa dilakukan dengan diversifikasi portofolio dan tidak menempatkan seluruh dana pada satu jenis investasi. Dengan cara ini, investor bisa mengurangi resiko besar sambil tetap mempertahankan potensi keuntungan yang baik. Keseimbangan ini adalah kualitas yang membedakan investor sukses dengan yang hanya mengandalkan insting tanpa perhitungan. Kemudian pola pikir investor cerdas yang terakhir atau yang ke-25 adalah melihat peluang di tengah krisis. Krisis seringkali dianggap sebagai ancaman yang menakutkan. Namun bagi investor cerdas, krisis juga dapat menjaga peluang yang luar biasa. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak investor sukses yang berhasil memperoleh keuntungan besar dengan berinvestasi di pasar yang sedang tertekan atau dalam kondisi krisis.
Mereka tidak hanya bertahan melalui masa-masa sulit, tetapi juga mampu melihat potensi di dalamnya. Krisis seringkali menyebabkan penurunan harga aset yang drastis, yang pada pandangan pertama bisa tampak menakutkan. Namun bagi investor yang memiliki pandangan jangka panjang, harga yang turun ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli aset dengan harga murah. Investor yang dapat melihat peluang di tengah ketidakpastian cenderung memperoleh keuntungan besar saat kondisi pasar kembali membaik. Keberanian untuk berinvestasi saat harga rendah adalah kualitas khas dari investor yang sukses. Untuk dapat memanfaatkan peluang di tengah krisis, seorang investor harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ketakutan yang melanda pasar. Mengambil keputusan berdasarkan emosi seperti ketakutan atau keserakahan dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Sebaliknya, dengan menjaga ketenangan dan fokus pada analisis fundamental, investor dapat menemukan peluang yang terabaikan oleh banyak orang. Selain itu, krisis seringkali menciptakan perubahan besar dalam ekonomi dan masyarakat. Perubahan ini membuka peluang baru untuk berinvestasi di sektor-sektor yang sedang berkembang, seperti teknologi, kesehatan, atau energi terbarukan. Dengan mengikuti tren ini dan menyesuaikan strategi investasi, investor dapat memanfaatkan momen tersebut untuk meraih keuntungan yang signifikan. Pada akhirnya, melihat peluang di tengah krisis bukan hanya tentang mengambil resiko, tetapi juga tentang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengevaluasi potensi jangka panjang. Investor cerdas melihat krisis sebagai kesempatan untuk membeli dengan harga diskon, membangun portofolio yang lebih kuat, dan memperoleh keuntungan yang signifikan ketika pasar akhirnya pulih. Berinvestasi adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dalam setiap langkah, pola pikir yang tepat dapat menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Dengan menerapkan 25 pola pikir investor cerdas ini, Anda akan lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul di pasar, mulai dari krisis hingga peluang jangka panjang. Ingatlah bahwa investasi bukanlah tentang keberuntungan semata, tetapi tentang pemahaman yang mendalam, strategi yang matang, dan kemampuan untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Sebagai seorang investor, penting untuk terus belajar dan beradaptasi. Dunia investasi selalu berubah dan mereka yang berhasil adalah mereka yang bisa mengikuti perubahan tersebut dengan bijaksana. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, tetapi selalu lakukan dengan perhitungan yang matang. Dengan tetap mengedepankan nilai, keberanian, dan disiplin, Anda akan bisa meraih tujuan keuangan jangka panjang yang Anda impikan. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mengembangkan pola pikir yang lebih baik dalam berinvestasi. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar investasi dan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.